Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba membahas mengenai penggunaan heading ya untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, kalau kita lihat di Microsoft Word, kita bisa lihat di sini ada style gitu ya, ada style, ada tertulis ada heading 1, heading 2 dan selanjutnya. Nah, ini apa sih fungsinya gitu kan? Nah, di sini heading ini bagi pengguna ini sangat bermanfaat sekali. Di antaranya adalah untuk mempermudah dalam merapihkan tulisan dalam sebuah laporan gitu ya. Kemudian untuk mempermudah user dalam navigasi antar bab dan subbab gitu ya. Kemudian untuk mempermudah dalam membuat daftar isi dalam suatu laporan. Nah, ini saya berikan contohnya. Misalnya seperti ini. Ya, jadi fungsi heading ini adalah untuk memberikan daftar isi secara otomatis. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan segala macam, ini tinggal update saja, update data tabelnya gitu ya, maka akan muncul di sini apa yang kita isi, nomor halamannya otomatis akan muncul ya, seperti itu. Nah, kemudian selain untuk daftar isi secara otomatis, ini adalah untuk misalnya mempermudah dalam navigasi antar subbab. Nah, ini ya, jadi yang harus Anda pahami bahwa dengan menggunakan heading ini kita bisa mempermudah antar misalnya loncat gitu ya, antar bab dengan bab yang lain. Contohnya misalnya kita ingin melihat identifikasi perguruan tinggi misalnya seperti ini. Maka ketika kita klik seperti ini, maka akan langsung masuk ke halaman berikutnya. Misalnya kita ingin masuk ke kriteria, misalnya ke subbab, misalnya ke pendidikan, kita klik di sini. Beda kalau misalnya kita tidak menggunakan heading. Kita kalau misalnya kita mau ke halaman berikutnya, kita harus menggulung. Atau kita bisa misalnya kita menuju langsung pakai penomoran, itu kan harus tahu nomor berapa. Nah, dengan menggunakan sistem heading ini, kita tinggal melihat saja di sini. Tinggal melihat di navigasinya, kita mau kemana. Misalnya kita klik ke sini, otomatis akan masuk ke halaman berikutnya, ya. Nah, bagaimana cara memunculkan navigasinya? Di sini ada di tab view gitu ya. Kemudian di sini di group show-nya ada navigasi fan ya. Nah, ini jadi Anda tinggal checklist saja. Nah, kalau seperti ini Anda tinggal checklist saja. Nah, di sini kalau misalnya Anda belum menggunakan navigasi, maka tidak akan muncul ya, atau tidak menggunakan heading tidak akan muncul navigasinya. Ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba bagaimana sih cara membuatnya ya. Nah, ini yang pertama kita lakukan misalnya halaman pertama ini ya, pengesahan. Misalnya pengesahan di sini di headingnya, di navigasinya masih kosong ya. Nah, kita harus paham dulu mana yang lebih dulu, mana itu bab, mana itu subbab ya, seperti tadi di sini. Ini untuk mencerminkan heading keberapa. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, misalnya ini bab 1 misalnya. Berarti ini adalah heading. Ya, headingnya saja. Misalnya seperti ini. Ini kan ada heading 1 ya. Maka ini disebut dengan heading ke-1. Ini heading 1, ini heading 1 dan selanjutnya. Jadi heading 1 itu misalnya mencerminkan babnya. Kemudian kalau ada lagi ke bawahnya itu subbab. Misalnya seperti ini. Dari bab ini kita ingin ada misalnya ada A, B, C, ke bawah ini adalah heading 2 dijadikannya. Ya, seperti itu. Jadi urutan ini adalah bab, ini adalah subbab dan ke bawahnya dan seterusnya. Misalnya ya, seperti ini ya. Ini adalah heading 1, ini heading 2. Kalau ada lagi misalnya ini seperti ini ya. Ini kan heading 2 nih. Nanti misalnya ke bawahnya ada lagi seperti ini. Berarti ini heading 3 dan selanjutnya. Jadi tergantung dari kita berapa kita subbab yang paling banyaknya tergantung daripada kita ya. Nah, itu. Baik, untuk selanjutnya di sini ya, ini anggap saja kalau cover ini kita tidak kasih penomoran.
Kita akan coba mulai dari yang pertama, misalnya mengenai pengesahan kelulusan. Langkahnya kita blok seperti ini, kemudian kita masuk ke sini. Kalau Anda bisa mau langsung ke sini boleh, atau cara yang lain adalah kita pilih klik di sini ya, kita bikin create style. Ya seperti ini. Jadi kita buat create style, kemudian kita masuk misalnya bab 1 ini adalah untuk style ya, atau misalnya nanti supaya ini berurutan bab 1. Oke, sebelum di oke kita modify, kemudian ini base-nya kita masuk menjadi heading ke pertama ya, jadi urutan yang pertama ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kita formatnya berubah, kita tinggal rubah saja. Misalnya ini jenis hurufnya apa, besarannya berapa, standarnya, apakah ditebal atau dikasih underline ya, seperti ini. Warnanya apa? Misalnya kita hitam saja ya. Nah, kalau sudah kita oke, maka ini akan muncul menjadi heading pertama. Jadi heading pertama itu adalah urutan pertama gitu ya, misalnya bab 1 gitu ya, seperti itu. Bab dan subbab itu mencerminkan seperti itu. Jadi heading 1 itu adalah bab, heading 2 adalah subbab, dan selanjutnya ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya misalnya ini pengesahan pembimbing. Pengesahan pembimbing itu kan sudah ada ya. Kita sudah tadi membuat di sini stylenya adalah bab 1, kita tinggal klik saja. Ya, seperti ini, maka akan muncul heading yang pertama sama dengan pengesahan kelulusan. Kemudian persetujuan juga sama, misalnya ini masuk dalam kategori bab 1 ini misalnya ya, kita tinggal klik saja stylenya. Jadi Anda nggak usah lagi mengklik heading ini. Kalau misalnya kita mengklik heading ke 1 yang manual ini yang belum kita kasih format, maka dia akan berubah ya, tulisannya berubah, warnanya berubah. Nah, oleh karena itu supaya lebih memudahkan, kita bisa menggunakan format seperti ini ya, create style, kemudian ini kasih nama stylenya apa, nama formatnya ya, kemudian kita pilih modify, kemudian ini didiamkan saja nggak apa-apa, ini tinggal rubah saja ya, rubah misalnya nanti heading berapa gitu ya, urutannya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kata pengantar juga masih di bab 1 ya, kemudian ini daftar isi juga sama, kategorinya di bab 1, daftar tabel juga sama, kemudian ini daftar gambar juga sama, kemudian bab 1 dan ini kita blok, ini masuk ke heading, kemudian nanti kita cari bab 2 ya, kita cari bab 2 ya, seperti ini, kita kasih headingnya yang kedua, terus kemudian bab 3 misalnya ya. Oke, kita cari lagi bab 4 dan kesimpulan dan saran ya, seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kapan kita membuat heading ini misalnya ya, kapan kita apa ya istilahnya, kapan kita memulai misalnya membuat heading atau penomoran otomatis nih, yaitu tergantung dari Anda. Enaknya gimana terserah, tidak ada baku. Apakah Anda ini sudah selesai dulu baru bikin di heading kan gitu ya, dikasih penomoran secara otomatis atau enggak, itu terserah Anda. Atau kita baru mulai, Anda mau masuk langsung gitu ya, dibuatkan, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada aturan main apakah ini harus selesai sampai beres sampai bab 4 atau baru kita mulai, kita bisa menggunakan heading misalnya seperti itu, terserah ya, tergantung dari Anda. Jadi kita bisa cek misalnya ini pengesahan kelulusan gitu ya, seperti ini. Jadi kita lebih mudah navigasinya. Jadi kita kalau misalnya mau edit ini bab berapa ya, oh bab 1, kita klik di sini bab 1, maka otomatis akan muncul di sini adalah bab 1 ya, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya misalnya ini setelah bab 1 ini subbab gitu ya, subbab yaitu ada turunannya ke bawah, berarti ini adalah heading 2 ya. Kalau Anda klik di sini otomatis ininya berubah, penomorannya berubah. Nah, supaya ini penomorannya tidak berubah, kita bikin stylenya lagi. Kita bikin di sini ya,
kemudian kita pilih create style, misalnya ini definisikan saja, misalnya apa nih, misalnya yang kedua, misalnya bab 1 strip 1 misalnya. Jadi dengan nama bab 1.1, oh berarti ini adalah subbab ya, seperti itu. Kemudian kita pilih modify, kemudian ini paragrafnya dirubah menjadi heading kedua. Kemudian misalnya kalau Anda mau kasih underline boleh gitu ya, warnanya mau dirubah silahkan. Kalau saya ini karena di TA ini tidak ada warna-warna, maka ini menjadi otomatis ya. Kalau misalnya ini mau dirubah, misalnya stylenya segala macam, ini dirubah saja ya, terserah Anda. Ini tinggal format, misalnya nanti apakah warna atau misalnya jenis huruf, border, bahasa, nomor, dan yang lainnya tinggal pilih saja. Ya seperti itu di sini di format. Kita pilih OK. Nah ini otomatis akan muncul di sini. Bab 1 ini adalah bab, ini adalah subbab 1 latar belakang. Untuk selanjutnya kita masuk misalnya ini yang kedua. Misalnya kita tinggal pilih saja di sini stylenya, tinggal klik seperti ini, otomatis di sini akan muncul. Yang ketiga misalnya ini masuk lagi ya. Nah ini kalau misalnya yang 1.31 ini kita mau dari subnya lagi gitu ya, kita buat lagi di sini. Kita tinggal klik di sini misalnya ya, create, misalnya nanti kita tulis bab misalnya nih ya 1, tadi strip 1, kemudian strip lagi 1, artinya ini adalah bab, subbab lagi misalnya seperti itu. Modify ini misalnya cukup dipertebal saja misalnya, kalau sudah tinggal di OK ya. Nah ini jadi ini adalah subbabnya akan muncul gitu ya, ini adalah bab dan subbabnya. Misalnya ini ya, subbabnya seperti ini. Sorry ini agak kesalahan ya. Tadi ini misalnya ada edit ya, kita pilih misalnya klik, kemudian ini klik kanan, pilih kalau mau mengedit ya, mengedit modify. Misalnya tadi belum di ini kan ya, sorry ini heading 3 misalnya, jadi heading 3 oke. Nah ini ya, kalau tadi heading 2 ya, belum diformatkan tadi. Jadi kalau misalnya kita mau mengedit, kita klik di sini, kita pilih stylenya yang mana, tinggal klik kanan, pilih modify, kemudian tadi style based on-nya ini kan tadi masih paragraf ya. Nah kita masukin misalnya menjadi heading 3. Kalau misalnya heading 2, kita klik misalnya contoh ya, heading 2 oke. Maka ini akan lurus gitu ya, ininya akan lurus posisinya. Nah ini kan 1.3.1 itu merupakan dari subbab dari 1.3, berarti ini salah, harusnya ini stylenya adalah style yang agak menjoroknya, anaknya lagi. Maka kita rubah, di sini klik kanan, modify, headingnya adalah heading 3 oke. Nah maka dia akan menjorok, ini menunjukkan ya ini adalah bab, ini subbab, ini subnya lagi ya, seperti itu. Nah ini 1.2 juga sama, misalnya ini yang ke sini tinggal pilih saja, klik ya seperti ini. Nah selanjutnya ini adalah masih sama subbabnya. Nah kalau misalnya Anda mau ini manual ya, ini dihapus, tolong dihapus otomatis penomorannya. Kalau ini mau di subnya lagi berarti heading 4 ya. Nah saya nggak usah lah ya, ini nggak usah lagi dimasukin, hanya cukup misalnya 3 saja ya, seperti ini. Nah kemudian misalnya ini 1.4 itu masuk ke subbab ini ya, kita masukkan ini subbabnya 1.3, 1.4. Kalau misalnya sudah selesai, kita misalnya masuk ke bab 2. Yang kedua, kita supaya lebih enak lagi, supaya tidak merubah daripada penomoran, kita klik pilih ya, ini adalah create style. Misalnya ini adalah 2 misalnya ya, 2.1 misalnya, modify, kemudian ini adalah heading 2 heading 1 sorry ya, heading 2, ini heading 2, kita pilih OK, maka otomatis muncul. Nah kalau misalnya ini keburu kita OK, ternyata kita pengennya hitam, kita klik saja ini
klik kanan, modify misalnya ya. Ininya adalah warna hitam. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa ini tidak misalnya bab 1 misalnya. Ya, kalau misalnya Anda bisa menggunakan bab 1 ini, nanti akan berubah penomorannya, akan mengikuti misalnya nanti jadi 1.5 misalnya. Ya, seperti itu. Makanya setiap bab ini dibuatkan saja style headingnya, ya seperti ini. Kalau penulisannya bebas ya, penulisannya bebas tergantung dari kita apakah ini mau pakai bab 1, misalnya di sini nanti bab 2.1 atau berapa terserah. Ini penomoran saja terserah. Misalnya mau diedit boleh, modify, misalnya ini namanya dirubah misalnya bab 2 misalnya supaya seragam dengan ini. Boleh, oke, misalnya seperti itu. Jadi ini bab 1, ini bab 2 misalnya, ya seperti itu. Oke, kita masuk lagi, kita cari lagi yang lainnya. Misalnya ini masuk di sorry ya, ini tadi konsep pengenalan ini sudah masuk. Yang 2 misalnya bab yang ini bab 1. Nah, ini yang ini bab 2 ya. Contoh, masuk lagi, cari lagi. Nah, misalnya itu hanya cukup 2, misalnya ada 2 subbab misalnya. Untuk selanjutnya misalnya yang ketiga kita bikin lagi, misalnya create style misalnya ya. Misalnya bab mau distandarkan boleh, mau langsung bab 3 gini boleh, terserah ya. Misalnya kita pilih modify, ini otomatis. Misalnya mau kasih ini, kalau sudah di oke ya, contohnya seperti ini. Ini 3, ini masuk di berapa nih, kita modify. Oh, ini masih belum dirubah ya, ini headingnya berapa, misalnya heading 2. Oke, ininya pilih menjadi otomatis, oke ya, jadi akan muncul seperti ini ya. Dan selanjutnya sampai dengan misalnya bab 4 ya. Kalau ada lagi misalnya ini di bawahnya ada lagi 3.1, kita bikin misalnya create style. Stylenya adalah penamaannya seperti ini, misalnya bab 3 strip 1.1 misalnya. Modify, ininya pindahkan ke heading 3 misalnya. Oke ya. Nah, lihat, jadi ini adalah babnya, bab 3 ya, ini adalah subbab, ini subbabnya lagi ya, seperti itu. Itu contohnya sampai dengan selesai kalau ada bab 4 dan selanjutnya. Nah, daftar pustaka misalnya masuk ke dalam bagian dari bab ini misalnya. Anda tinggal pilih saja, klik di sini ya, jadi daftar pustaka. Kemudian riwayat hidup masih di bab ini juga sama, dan selanjutnya ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan di penomoran misalnya ya, di penomoran di daftar isi misalnya seperti ini. Nah, Anda tinggal pilih nanti di preference, ada tabel of content, Anda pilih yang konten yang pertama saja ya, seperti ini. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya ini loncat ya, kita tinggal edit saja seperti ini ya. Ini kalau misalnya mau dihapus terserah ya, seperti ini. Kalau misalnya sudah rapi ya silahkan dirapikan, kalau misalnya belum rapi ya mohon dirapihkan ya, misalnya seperti ini. Ini kalau misalnya mau dihapus saja, nggak apa-apa seperti ini. Kemudian ya sebaiknya ini memang setelah benar-benar final ya. Jadi pembuatan ini bagusnya sih memang sudah net, supaya tidak rubah-rubah lagi. Kalau misalnya ini kita edit, nanti kita update, nanti ini akan kembali lagi ke semula. Contohnya seperti ini. Misalnya ini kan kurang rapih misalnya ya, kita ingin rapihkan. Misalnya kita blok saja seperti ini kita rapihkan kalau terlalu jauh gitu ya. Misalnya seperti ini, kita tinggal rapihkan saja. Ini misalnya ingin agak menjorok misalnya ya, tinggal pilih seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita update lagi, posisinya kita update lagi, misalnya ya di sini ada 2, apakah update page number only, apakah halaman saja atau berdasarkan entry atau masukan atau input data misalnya.
Kalau misalnya berdasarkan update entry, maka nanti ini akan berubah lagi tampilannya seperti di awal tadi. Nah, makanya untuk daftar isi sebaiknya itu adalah yang terakhir saja, ya, itu yang terakhir saja. Jadi pengeditannya kalau sudah betul-betul final itu baru diedit, ya. Biarkan kita misalnya membuat seperti ini, tinggal nanti update saja. Ketika ini mau dicetak, baru ini kita rapihkan, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini kemudian misalnya kita blok seperti ini, kita tinggal rapihkan. Nah, kalau misalnya ini kita tidak sesuai, misalnya bab 2 ini ingin lurus misalnya, ya, ingin lurus dengan tinjauan, ya Anda tinggal hapus saja. Boleh seperti ini kita hapus, ya. Nah, bisa seperti ini. Jadi bab 2 tinjauan pustaka dan prosedur percobaan, misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal dirapihkan. Begitu juga sama seperti ini. Anda tinggal hapus saja, nggak apa-apa. Tapi kalau diedit nanti ini rubah lagi seperti tampilan tadi, gitu ya. Makanya ini kelebihannya seperti itu, ya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, itu adalah contohnya adalah untuk pembuatan penomoran. Jadi demikian video tutorial untuk pembuatan heading kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Terima kasih, sampai jumpa.